Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, seorang pengelola radio lokal, Hendrik Dengi, juga membuat pupuk cair organik dari urin manusia. Keluarga Henry juga memproduksi sendiri gas untuk keperluan rumah tangga dari kotoran babi. Mereka menunjukkan bagaimana siklus alam yang tidak menyisakan sampah, bahkan mengubahnya menjadi energi. Salah satu guru Henry dalam pertanian organik adalah Rahmat Adinata. Rahmat adalah seorang petani senior asal Pangalengan, Jawa Barat yang datang ke Sumba pada tahun 2012 setelah kasus krisis pangan yang ramai diberitakan media. Jadi apa yang terpikir di pikiran Kang Rahmat ketika pertama kali mensosialisasikan gagasan ini di sini? Saya hanya satu, bagaimana menghargai yang tidak berharga sehingga memiliki satu nilai untuk kehidupan bangsa ini, itu saja. Yang tadinya terbuang, dimanfaatkan. Bahkan saya memiliki keinginan Sumba sekian belas atau sekian puluh tahun ke depan harus menjadi sebuah pulau yang organik, seperti Butan di dunia. Cita-cita Rahmat Adinata menjadikan Sumba sebagai pulau organik, ia mulai dari membina petani-petani lokal. Ia menyewa lahan 4 hektar untuk ditanami aneka tanaman sekaligus sebagai laboratorium dan tempat para petani belajar. Lokasinya di Desa Tanah Rara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur. Jadi misalkan untuk pestisida nabati ada daun gamal, bisa juga dijadikan pupuk karena mengandung unsur N. Natrium, Nitrogen. Sorry, Iya. saya bukan ahli kimia. Lahan ini sedang ditanami sayuran pakcoy putih organik untuk dipasarkan secara lokal dan telah memiliki pelanggan. Pakcoy ini dipanen setiap 27 hari sekali dengan omset 2,4 juta rupiah karena harga sayuran di Sumba mencapai 3 kali Pulau Jawa. Lalu 2 pohon di sini harganya 5.000. 2 pohon ini aja 5.000. Iya, 2 pohon 5.000. Sedangkan biaya produksinya ini tidak lebih dari 500 rupiah per pohon. Dalam 27 hari itu hanya 500 rupiah rata-rata. Iya, karena di sini kotoran ternak gratis. Berbeda dengan di Jawa harus dibeli.
Ini menandakan bahwa ini tidak berbahaya untuk lingkungan. Berbeda ketika katak ini masuk dalam cairan kimia. Pasti mati kalau masih kimia ya. Jelas, karena itu sangat berbahaya. Kalau ini tidak mati. Ini mungkin tadi malam ini terjunnya. Sudah lama. Sudah lama? Sudah lama yang kami lagi urus pupuknya, sudah lama kami lihat. Prinsip kemandirian dan menghindari ketergantungan dari bahan-bahan non-alami bahkan ia terapkan dalam membuat polybag berbahan daun. Kita manfaatkan bukan dari plastik untuk koker, tapi dari daun pisang. Tujuannya nanti akar ini akar ini begitu dipindah tidak putus. Kemudian ini tidak dibuka karena ini nanti akan menjadi pupuk busuk ya. Ini bisa bahkan dibawa ke Jakarta pun ini tetap aja begini. Jadi awet. Contohnya seperti yang sudah besar ya. Itu. Jadi namanya bekong. Saat ini, sebagian petani dan warga mulai meniru teknik-teknik organik yang dikembangkan Rahmat. Selain praktik, ia juga membuka kelas-kelas teori bagi para petani setempat. Terus kendala yang dihadapi apa? Daun bagian bawah kuning. Daun bagian bawah kuning ya. Ini dirompes atau di stek ya. Ya, daun tuanya. Ya. Terong ada kendala? Ada. Apa? Kalau terong itu mati kemarin baru memang tumbuh satu pohon, tapi itu salah satu penyebabnya itu ada yang macam kaki 1000 kuka, harus mau bilang kuka. Kaki 1000 sudah dihitung 1000 kaki. Tidak, arti kuka itu kan banyak kaki, itu anggap itu kaki 1000 gitu Pak. Kaki banyak. Jadi kalau di sini sumpahnya itu kuka. Kuka ya. Ya, itu kemarin waktu dicek itu saya dengan Adi Pajin cek kemarin, ternyata itu ada dia di dalam itu, Di dalam pohon itu, arti dalam bekongnya. Oke. Berarti tindakan yang mau dilakukan apa? Ah, Yang tindakan- sistemik. Ya, ada tadi salah satu kita berikan kapur alam. Ini ada hama jenisnya kuka ya bahasa sini ya. Ya, kuka. Kuka berarti tindakannya di sini penyemprotan dengan yang sistemik ya. Ya. Bahannya sistemik, campur kontak. Di melon ada mulai diserang ulat gerayak, udah sporadis belum atau baru 1-2 Udah pohon? sporadis Pak. Kalau ulat itu enggak Sudah sporadis, cuma yang sporadis itu hanya nematoda doang. Nematoda. Semangka. Semangka sama nematoda. 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 Oke. Aku di sebelah sini. Ini ya diratakan aja ya. Diratakan saja. Bisa pakai tangan ya begini ya. Kasih tangan aja. Jadi nanti yang mau tanam tahu oh begini. Dengan semua teori dan pengalaman, Rahmat dan para petani binaannya mulai merasakan hasilnya. Seperti yang dirasakan John, seorang petani dari Kampung Lairina, Desa Tanah Rara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur ini. John kok langsung percaya saja dengan Pak Rahmat tentang SRI ini? Ya, saya awal yang kita tanam, kita butuh bibit itu sampai 100 kilo satu hektar. 100 kilo, Iya, 1 kintal. 1 kintal. Sekarang hanya Sekarang kita hanya butuh 8 kilo 8 aja. kilo. Tapi hasil bulir padinya bagaimana? Ya, ini berbeda Pak. Hasilnya kalau tanam pertama mayangnya segini saja, tapi sekarang ya berbeda jauh dengan ini. Jadi sebelum SRI Pendek. Jadi sekarang mayangnya segini. Tapi tak semua tanahnya ditanami dengan pola SRI. Sebagian ia pertahankan dengan cara lama agar bisa membandingkan, juga menunjukkan kepada warga lain tentang ajaran pertanian yang baru ia terima. Melalui siaran radio milik Henry, Rahmat juga membawakan program tentang pertanian organik. Air
sampai jam 10 sobat ya, acara Ayo Bertani Organik, dan masih tetap ya kata password atau kata kunci Sumba Pulau Organik Jos ya. Jangan omong saja. Lebih baik petani praktek langsung ya. Sebab itu yang disukai oleh para petani ya. Pulau Sumba kini tak hanya identik dengan kuda sandalwood dan padang savana. Rahmat dan para petani telah menghadirkan Sumba yang berbeda. Kata pahamu ya wanata nandai, iha kang gibale nudu ya kanyuna ango, langya papala tawandanya nandu malurindai. Ma balay nudu ya kanyuna ango, langya pagkabubulu ya nangyaralurinday.